Sehari pasca aksi teror bom di Jalan Tamrin, Jakarta Pusat yang menelan korban meninggal dunia dan korban luka-luka, masyarakat Jakarta dari berbagai profesi menggelar aksi solidaritas dengan tujuan ikut berbela-sungkawa terhadap para korban teror bom dan korban penembakan oleh para teroris sekaligus menantang aksi teror dengan semangat persatuan melalui yel-yel "Kami Tidak Takut". Di Ground Zero, tempat ledakan bom terjadi, mereka menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, berdoa lalu menabur bunga. Kayak menyebarkan energi positif, maksudnya berbagi. Maksudnya teror sudah terjadi kemarin, saatnya hari ini kita tidak usah takut lagi, kita harus beraktivitas seperti biasa, karena misalkan kalau teror sudah terjadi satu hari, terus seminggu ke depan kita lumpuh karena kita ketakutan. Menurut saya pribadi itu kurang kondusif gitu. Tujuannya kita menyatakan solidaritas, kita berdoa bersama, dan menurut saya itu hal yang paling bagus lah. Ya. Dan ini kesadarannya muncul karena apa, Bang? Ya, kesadaran muncul karena sendiri-sendiri ada pada komunikasi satu dengan yang lainnya. Dan jangan lupa ini nggak ada satupun yang menggerakkan, nggak ada partai tertentu yang menggerakkan, nggak ada kekuatan, ini muncul rame-rame semuanya. Aksi ini dilakukan atas kesadaran masyarakat sendiri, bahkan tampak pula masyarakat lintas bangsa dari negara lain dan di bawah pengawalan petugas kepolisian. Jika aksi teror menebar rasa takut, maka aksi solidaritas kemarin menantangnya dengan semangat dan keberanian "Kami Tidak Takut". Kepada peristiwa yang baru saja terjadi kemarin, dengan memberikan doa kita, memberikan simpati kita kepada publik, kepada masyarakat, kepada pengguna jalan, ada message yang ingin sama-sama kita sampaikan di sini, bahwa message ini kita tidak boleh takut. Karena yang diharapkan memang dari kelompok-kelompok tersebut adalah teror. Teror membuat kita takut. Nah, kita harus berikan kepercayaan kepada negara, kepada pemerintah, kepada pihak polisian. Yang sudah kita lihat kemarin, pihak polisian melakukan tugasnya dengan cukup baik. Ya, bahwa Indonesia itu tidak bisa ditekan dengan teror-teror seperti itu. Kita mesti lawan itu. Jangan tunjukkan. Lawan itu. Tegang eke jehong teroris itu, mau eke metong. Di tengah aksi solidaritas dari masyarakat Jakarta di Jalan Tamrin, Jakarta Pusat, keluarga korban tragedi bom masih mencari anggota keluarga mereka bernama Riko Hermawan yang saat tragedi berlangsung berada di TKP. Hingga kemarin pihak keluarga belum menemukan Riko. Mereka juga belum mendapatkan kabar apakah Riko masih selamat atau sudah meninggal dunia dalam tragedi bom Kamis pagi itu. Aku paman kandung dari kedua korban ya. Untuk sampai detik ini kita belum ada kabar sama sekali dari Riko Hermawan ya. Ya, sampai detik ini kita juga masih coba cari informasi terus. Usaha yang kita lakukan dari kemarin pencarian itu, kita coba ikuti update informasi terus kita juga coba cari ke rumah sakit yang memang menampung korban ya.
Tadi pagi kita juga sudah ke Rumah Sakit Polri, kita coba tes DNA, mudah-mudahan kali ini kita bisa menemukan titik temu yang terang. Kalau memang ada datanya, pasti bisa ditemukan. Ada korban di situ, pasti ada datanya. Kalau tidak ada datanya, otomatis kan di situ ada Mr. X atau siapa kan? Nasib Riko tak sebaik kakaknya yang bernama Anggun. Berhasil diselamatkan berkat aksi heroik supir ojek online, Anggun yang mengalami luka-luka berat terkena serpihan bom pada Kamis malam berhasil menjalani operasi pengangkatan serpihan bom di RSPAD Gatot Subroto. Gadis asal Semarang yang tengah mencari pekerjaan di Jakarta itu hingga kemarin kondisinya mulai membaik. Tadi malam jam 8 itu saya menemani di rumah sakit untuk dilakukan operasi pengangkatan serpian-serpian paku itu ya yang ada di tubuhnya. Hari ini tadi orang tuanya Anggun pun juga sudah datang dari Semarang jam 3 pagi. Nah, untuk kondisi saat ini untuk Anggun sudah semakin membaik. Oh, kalau untuk Anggun itu dari awal penanganan masuk rumah sakit itu udah bisa komunikasi normal. Cuma kan mungkin traumanya aja ya untuk saat ini sudah berkurang. Nggak ada agama satupun yang membolehkan seperti itu gitu ya. Jadi ya buat gue teroris bukan masalah agama tapi masalah ya itu masing-masing, dan itu memang udah gue rasa dia nggak punya rasa kemanusiaan yang menurut gue nggak sampai. Ya bayangin deh keluarga yang ditinggalin itu kayak apa gitu rasanya. Naas bagi Anggun, karena saat ia hendak mengadu nasib di Jakarta, ia justru dijamu oleh teror bom yang membuatnya terluka, dan Riko adiknya yang mengantar Anggun menjalani wawancara kerja di bilangan Sarinah hingga kemarin belum diketahui nasibnya seperti apa. Keluarga pun masih cemas dengan nasib Riko yang saat kejadian berada di dalam pos polisi di Jalan Tamrin lantaran ditilang akibat melanggar lalu lintas. Terowongan di sekitaran Sarinah ya, Tamrin. Pagi itu diantar sama adiknya Riko. Nah, berangkat ke sana sudah melamar, pas posisi pulang di perempatan Tamrin itu ketilang petugas. Riko dan Anggun diajak ke pos, mungkin untuk di data atau gimana ya, mereka melangkah ke pos itu jarak antara Riko dengan Anggun itu sekitaran 2-3 meter. Pas Riko masuk ruang pos pol itu terjadilah ledakan. Lagi-lagi Syahrini menghebohkan publik setelah ramai diperbincangkan lewat liburan ke Paris, Prancis dan bertemu dengan Maia Estianty. Setelah pulang dari liburan di Eropa, Syahrini kembali menghebohkan publik. Nah, insiden apakah yang membuat Syahrini ramai diperbincangkan di sosial media? Benarkah ini berhubungan dengan insiden Syahrini jatuh pekan lalu? Ada apa dengan Syahrini? Simak hanya di Hotshot sesaat lagi.